Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali bersama The Pradiptas, dan ini adalah hari keempat petualangan saya di Sulawesi Tenggara. Saat ini kami berada di kota Lasusua teman-teman, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Setelah sehari sebelumnya kami menempuh jalanan berlumpur di daerah Wolo. Kami melewati jalanan yang orang-orang biasa menyebutnya dengan Tol Lasusua, karena jalanan ini lurus memanjang sejauh kurang lebih 5 km di sepanjang garis pantai. Nah, sebelum meninggalkan Lasusua, kami pun singgah dulu untuk isi BBM teman-teman. Tidak semua SPBU di sini tersedia Pertamax, tapi untungnya di SPBU baru ini ada. Setelah semua selesai mengisi BBM, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Oke, lanjut. Rute yang akan kami tempuh pada hari ini adalah dari Lasusua kita mengarah ke utara melewati batas provinsi menuju Malili. Dari Malili kita mengarah ke barat menuju ke Masamba, dan kemudian nanti kami akan finish di kota Palopo. Total jarak sekitar 325 km dan waktu tempuh sekitar 6,5 jam. Nah, seperti apa kondisi rutenya? Ikuti terus perjalanan saya di video ini ya teman-teman. Saat ini kami sudah keluar dari kota Lasusua. Di percabangan jalan yang saya tunjuk ini, itu adalah jalur provinsi yang lama teman-teman, tidak melewati jalan bypass yang lurus tadi kami lewati. Kondisi jalannya relatif bagus dan mulus, serta marka jalannya juga lumayan lengkap. Sesekali kita juga bertemu dengan trek yang lurus, sehingga kita bisa memacu kendaraan dengan lebih cepat. Namun di salah satu ruas jalan kami bertemu dengan jalan yang longsor, jadi tetap harus waspada ya teman-teman. Tikungannya pun relatif landai dan mengalir teman-teman, jadi asik nih meliuk-liuk sambil rolling speed. Meskipun rutenya bagus dan mulus teman-teman, tapi tipikal khas Sulawesi kita harus waspada terhadap hewan ternak, karena masih banyak hewan ternak yang digembalakan secara bebas dan mereka biasanya mencari makan di pinggir jalan. Selain itu, kita juga harus mewaspadai kendaraan yang terparkir di pinggir jalan teman-teman, karena terkadang berhentinya itu masih makan badan jalan. Mungkin karena anggapannya rute di Trans Sulawesi itu masih relatif sepi teman-teman, jadi tidak berpotensi untuk mengganggu lalu lintas. Saat ini kami sudah tiba di daerah Lapai. Ini adalah jalur alternatif sehingga kita tidak melewati rute yang berkelok-kelok di pegunungan.
Jalan di sini rata dan lurus-lurus ya teman-teman, jadi bisa mempersingkat waktu tempuh. 3 Maret. Oke. Nah, sekarang kami sudah bertemu lagi dengan rute Trans Sulawesi. Sampai di sini kondisi jalanan masih sangat bagus ya teman-teman, mulus dan juga tikungannya masih landai sehingga tambah asik kita meliuk-liuk di rute ini. Pemandangannya juga nggak kalah asik teman-teman, hijau karena didominasi oleh hutan dan kebun. Saya sangat menikmati rute ini teman-teman, dan seolah-olah ini menjadi pelipur lara setelah di hari sebelumnya itu kita deg-degan dihadapkan dengan jalanan yang berlumpur di Wolo. Oke, kalau gitu sekarang kita nikmatin dulu aja rutenya ya teman-teman. Karena sudah masuk waktu break, kami pun mencari tempat untuk beristirahat teman-teman. Setelah cukup beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Rute jalanan masih sama teman-teman, masih mulus, kemudian kombinasi antara tikungan landai dan trek lurus. Oke, kita lanjut dulu menikmati rutenya ya teman-teman. Nanti akan saya sambung lagi di depan jika ada yang menarik. Kiri lubang. Wah, pemandangan di sini keren banget teman-teman. Kita bisa melihat laut yang letaknya di antara kakinya Pulau Sulawesi dari atas sini. Sempat turun hujan juga, tapi karena kami lihat langit di atas itu terang, maka kami putuskan untuk diterabas saja, tidak perlu memakai jas hujan. Awas truk. Beberapa kali kami bertemu dengan truk besar. Kemungkinan truk tambang karena baknya terbuat dari besi. Yang jadi masalah adalah mereka memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, jadi kami harus ekstra hati-hati. Oh ya, di sini jalanan masih mulus, tapi mulai menyempit, serta marka jalannya juga sudah tidak ada.
Di sini jalanan kembali lebar dan sepertinya aspalnya juga masih baru. Tapi yang bikin takjub adalah pemandangannya teman-teman. Inilah salah satu keindahan yang bisa kita temui di rute Trans Sulawesi. Saya pun sengaja mengurangi kecepatan agar dapat berlama-lama menikmati pemandangan seperti ini. Oke teman-teman, kita nikmati dulu pemandangannya ya. Kita pelan-pelan dulu, kita nikmati ini. Saat ini kami sudah tiba di batas provinsi antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Dan di sini saya baru sadar teman-teman, karena tadi terlalu asik merekam pemandangan, ternyata memori kamera GoPro saya penuh. Saya tidak membawa memori cadangan karena biasanya cukup memorinya untuk perjalanan 5 hari. Saya juga tidak sempat memindahkan file-filenya ke HP karena pasti akan memakan waktu yang lama. Jarak ke Palopo dari batas provinsi ini masih ada sekitar 200-an kilometer teman-teman. Jadi dengan berat hati saya mohon maaf, rekaman videonya saya hentikan sampai dengan di batas provinsi ini ya teman-teman. Dan ini akan menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Kedepannya saya akan menyiapkan cadangan memori agar tidak ada kejadian memori full seperti ini lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.